Lo percaya nggak sih ada suara gamelan di tengah hutan yang sunyi? Kalau belum ngalamin sendiri, gue juga pasti mikirnya itu cuma mitos. Tapi banyak yang bilang suara gamelan itu pertanda. Katanya, kalau denger, jangan coba-coba nyari sumbernya. Iya, mitosnya sih begitu. Karena yang mainin gamelan itu bukan manusia. Lo sendiri pernah dengar juga? Pernah. Pas lagi turun dari laut, tiba-tiba kedengeran suara gamelan dari arah jurang. Gila. Padahal kan di situ nggak ada siapa-siapa ya. Betul. Dan anehnya, suara itu datangnya bareng angin. Kayak dibawa pelan-pelan. Gue merinding dengernya. Tapi kenapa ya gamelan? Kenapa bukan suara lain? Mungkin karena gamelan itu bagian dari budaya spiritual Jawa. Dipakai juga buat ritual. Jadi seolah-olah ada dunia lain yang lagi ngadain semacam upacara? Bisa jadi. Apalagi Gunung Lawu itu dikenal sebagai tempat bertapanya Raja terakhir Majapahit. Wah, itu nambah aura mistisnya banget sih. Makanya banyak pendaki yang diminta hormat dan jaga sikap. Oke, terus soal warung gaib di puncak. Lo percaya itu nyata? Jujur, awalnya enggak. Tapi setelah dengar cerita temen gue mulai mikir ulang. Cerita gimana? Temen gue bilang dia beli teh dan gorengan dari warung kecil di dekat puncak. Padahal nggak ada catatan warung di situ. Terus gimana dia bisa beli? Nah, itu misterinya. Dia masih nyimpen bungkus gorengannya. Tapi nggak ada logo, nggak ada merek. Aneh banget. Kalau itu beneran warung gaib, berarti ada semacam interaksi fisik dong? Iya, dan itu yang bikin orang makin bingung. Bisa nyentuh, bisa bayar, tapi ternyata nggak real. Bisa jadi mereka dikasih lihat ilusi. Kayak dunia paralel gitu. Bisa juga. Ada yang bilang itu bentuk ujian dari alam. Untuk lihat kita serakah atau enggak. Wah, jadi ingat cerita orang yang dikasih emas tapi ternyata pas turun cuma batu. Klasik banget itu. Banyak terjadi di tempat keramat. Jadi pelajarannya adalah, jangan sembarangan, tetap rendah hati ya. Iya, dan jangan lupa izin sama alam sebelum naik. Minimal doalah. Setuju, alam itu bukan cuma tanah dan pohon, tapi juga penghuninya. Dan kadang mereka ngasih tanda, tinggal kita peka atau enggak. Nah, buat lo yang pernah dengar suara gamelan atau nemu warung misterius, coba share ke kita juga ya. Siapa tahu bisa kita angkat di episode berikutnya. Sampai di sini dulu cerita kita malam ini. Jangan lupa tetap sopan sama alam, karena yang ngelihat kita belum tentu manusia. Sampai jumpa di episode selanjutnya Cerita Tengah Malam.